Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lestari Sri Desna Sitinjak dari kelas XI Multimedia akan menjelaskan bab 4, desain atau prototipe dan kemasan produk, barang atau jasa. A. Konsep desain atau prototipe dan kemasan produk, barang atau jasa komputer. 1. Pengertian prototipe produk. Prototipe produk atau purwarupa produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk, merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk, karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. 2. Pengertian kemasan produk. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan juga adalah bagian pertama produk yang dihadapi pembeli dan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. 3. Fungsi kemasan produk. Shimamura tahun 2007 mengemukakan pengemasan mempunyai dua fungsi, yaitu pertama, fungsi protektif, berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana, transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Kedua, fungsi promosional, menyangkut promosi perusahaan, mempertimbangkan preferensi konsumen yang menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Adapun menurut Kotler, terdapat 4 fungsi kemasan sebagai satu alat pemasaran, yaitu A. Self-service. Kemasan semakin berfungsi lebih banyak lagi dalam proses penjualan, di mana kemasan harus menarik, menyebutkan ciri-ciri produk, meyakinkan konsumen, dan memberi kesan menyeluruh yang mendukung produk. B. Consumer affluence. Konsumen bersedia membayar lebih mahal bagi kemudahan penampilan, ketergantungan, dan prestis dari kemasan yang lebih baik. C. Company and brand image. Perusahaan mengenal baik kekuatan yang dikandung dari kemasan yang dirancang dengan cermat dalam mempercepat konsumen mengenali perusahaan atau merek produk. D. Innovational opportunity. Cara kemasan yang inovatif akan bermanfaat bagi konsumen dan juga memberi keuntungan bagi produsen. Selain berfungsi sebagai media pemasaran, kemasan juga memiliki beberapa fungsi lain sebagai berikut. A. Kemasan melindungi produk dalam pergerakan. B. Kemasan memberikan cara yang menarik untuk menarik perhatian kepada sebuah produk dan memperkuat citra produk. C. Kombinasi dari keduanya, marketing dan logistik, di mana kemasan menjual produk dengan menarik perhatian dan mengomunikasikannya. 4. Tujuan kemasan produk. Menurut Low dan Kimber 2007, yaitu A. Physical production, melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. B. Barrier protection, melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. C. Containment or agglomeration, benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. D. Information transmission, informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. E. Reduction theft, kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik, menunjukkan tanda-tanda pembukaan, sangat membantu dalam pencegahan pencurian. F. Fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan penjualan tampilan, pembukaan kembali, penutup penggunaan, dan digunakan kembali. G. Kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. 5. Jenis-jenis kemasan. Berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu
A. Kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan, kaleng susu, botol, minuman, dan sebagainya. B. Kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, dan sebagainya. C. Kemasan tersier dan kuarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan pengiriman atau identifikasi. Berdasarkan frekuensi pemakaiannya, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Kemasan sekali pakai disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah 1 kali pakai. B. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali multi-trip. C. Kemasan yang tidak dibuang semi-disposable. Berdasarkan tingkat kesiapan pakai, kemasan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu A. Kemasan siap pakai, yaitu bahan kemas siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. B. Kemasan siap dirakit, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian. B. Memperkirakan konsep desain atau prototipe dan kemasan produk, barang atau jasa komputer. 1. Pengertian sketsa. Menurut Linda, Murray, dan Peter, sketsa adalah rancangan kasar dari suatu komposisi atau sebagian komposisi dibuat demi kepuasan pribadi. Menurut H. W. Flower, sketsa adalah begitu saja tanpa persiapan yang merupakan gambaran atau lukisan pendahuluan yang kasar, ringan, dan semata-mata garis besar. Menurut Fajar Siddiq, 1981, garis atau penggarisan merupakan unsur yang paling menonjol hakiki dalam seni lukis, tapi pada dasarnya terdapat perbedaan antara sketsa dengan lukisan. 2. Jenis-jenis sketsa. A. Gambar garis besar. Gambar garis besar yaitu sketsa yang membuat garis bentuk sederhana tanpa rincian dan tidak selesai. B. Sketsa cepat. Sketsa cepat yaitu sketsa yang menggunakan beberapa garis untuk menampilkan citra suatu sketsa yang sudah selesai. C. Studi citra. Sketsa citra yaitu sketsa yang berupa coretan dengan cepat, kurang terperinci, yang hanya menunjukkan bentuk global. 3. Komposisi unsur sketsa. Komposisi memiliki peranan penting dalam terciptanya sebuah sketsa yang bagus. Komposisi atau susunan unsur dalam seni rupa harus berada pada perbandingan yang tepat agar dihasilkan karya yang pas. Adapun unsur-unsur dalam sketsa antara lain garis, warna, bidang, dan bentuk, dan efek dan cahaya. 4. Aturan dalam membuat sketsa. A. Membuat kerangka gambar yang terdiri dari garis-garis vertikal, horizontal, maupun lengkung secara tipis. B. Menggambar garis sekundernya, misalnya melukis kerangka kubus atau kotak dalam keadaan tipis. C. Menebalkan sketsa yang sudah benar, ketebalan sesuai dengan karakter jenis garis yang diinginkan. 5. Fungsi atau manfaat sketsa. A. Untuk memfokuskan gambaran atau gagasan tema. B. Meminimalisir kesalahan. C. Mempertajam pengamatan. D. Meningkatkan kemampuan koordinasi hasil pengamatan dan keterampilan tangan. C. Penyajian desain atau prototipe dan kemasan produk, barang atau jasa komputer. 1. Pengertian desain produk serta pemilihan produk dan jasa. Produk bisa diartikan produsen, perusahaan, kepada konsumen. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, maka perusahaan memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan bersaing melalui strategi bisnis diantaranya A. Pembedaan atau diferensiasi. B. Biaya rendah atau kepemimpinan biaya. C. Respon cepat atau rapid response. Atau D. Kombinasi di antara ketiga strategi tersebut. Pemilihan produk adalah proses pemilihan produk atau jasa untuk dapat disajikan kepada pelanggan atau klien. 2. Kehidupan satu produk. A. Pengenalan introduction, tahap
pengenalan introduction sebagai berikut. 1. Penjualan masih rendah. 2. Volume pasar berkembang lambat. 3. Persaingan masih relatif kecil. 4. Tingkat kegagalan relatif tinggi. 5. Masih melakukan modifikasi produk. 6. Biaya produksi dan pemasaran sangat tinggi. 7. Distribusi yang masih terbatas. B. Pertumbuhan growth. Tahap pertumbuhan growth sebagai berikut. 1. Penjualan dan laba meningkat dengan cepat. 2. Promosi mulai dikurangi karena produk sudah dikenal masyarakat. 3. Pesaing menjadi ketat karena pesaing mulai masuki pasar. C. Kedewasaan maturity. Tahap kedewasaan maturity antara lain: 1. Ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan perusahaan. 2. Penjualan sangat sensitif terhadap perubahan perekonomian. 3. Strategi pemasaran kreatif digunakan untuk memperpanjang daur hidup produk disebut innovative maturity. D. Penurunan decline. Tahap penurunan decline ditunjukkan dengan penjualan perusahaan semakin menurun disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan selera pasar dan perubahan teknologi. Tugas manajer operasi adalah mendesain sistem yang dapat membantu mengenalkan produk baru dengan sukses. Contoh perusahaan yang berhasil memperpanjang produk life CYCLE atau PLC antara lain: A. Rinso memperpanjang PLC-nya dengan memperkenalkan Rinso baru, Rinso Ultra, Rinso Formula Plus, dan Rinso Warna. B. Pepsodent memperkenalkan Pepsodent Herbal dan Pepsodent khusus memelihara kesehatan gusi. Teknik memperpanjang PLC antara lain: A. Meningkatkan produk membujuk konsumen. B. Mencari fungsi lain produk dari biasanya. C. Mengganti kemasan. 3. Pengembangan produk antara lain: A. Ide bersumber dari perubahan lingkungan, teknologi, demografi, ekonomi, politik, dan sebagainya. B. Persyaratan yang harus dipenuhi di pasar, pendekatan yang diperlukan untuk memuaskan konsumen. C. Spesifikasi fungsional. Bagaimana cara kerja produk tersebut? D. Spesifikasi produk. Bagaimana produk akan dibuat? E. Ulasan desain bagaimana produk akan dibuat secara ekonomis dan kualitas. F. Pengujian pasar. Apakah produk memenuhi keinginan pasar? G. Pengenalan produk. Produk diantara ke konsumen. H. Evolusi berhasil atau tidak. 4. Desain ramah lingkungan. Antara lain: A. Menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang. B. Menggunakan komponen yang membahayakan. C. Menggunakan komponen yang lebih ringan. D. Menggunakan bahan baku lebih sedikit. 5. Penerapan pohon keputusan pada desain produk. Ada 5 langkah, yaitu: A. Mendefinisikan masalah. B. Menggambar pohon keputusan. C. Menentukan peluang. D. Memperkirakan imbalan bagi setiap alternatif. E. Menyelesaikan masalah dengan menghitung expected monetary value (EMF). 6. Desain jasa. Kunci dari desain produk jasa adalah mendefinisikan secara tepat barang-barang yang terikat dalam jasa. Dalam merancang jasa, manajemen harus secara seksama membaca harapan-harapan pelanggan. 7. Merencanakan prototipe. A. Menetapkan tujuan prototipe. B. Menetapkan tingkat perkiraan konsep. C. Menggariskan rencana percobaan. D. Membuat jadwal untuk perolehan, pembuatan, dan pengujian. Oke, sekian dari saya, Lestari Sri Desnasi Tinjak, dari kelas XI Multimedia. Apabila ada kata atau kalimat yang salah, tolong dimaafkan, dan terima kasih.